ada satu hero yang benar-benar bisa diprioritaskan banget nih untuk diambil. So, jawabannya adalah tim Liquid tetap di second pick. Masih ya 3 kali in a row di second pick. Kesempatan buat kayak either QC atau Pove mungkin ya yang terbuka karena Lukas masuk ke bagian dari pick dari Onyx Prodigy, dari bandnya, sedangkan Shuyo ya 2 kali ini masuk ke bagian dari band. Mereka nggak cici. Joy dulu dari Onyx. Ya, Joy band untuk sekarang, tapi ingat untuk Assassin masih ada Hanzo yang langsung sempat dipakai sama tim Liquid. Oh iya, minggu kedua apa pertama ya dari group stage? Yes, bener banget. Antara minggu pertama atau minggu kedua dari group stage, tim Liquid Academy pernah membawakan Hanzo juga yang waktu itu hampir banget mendapatkan poin kemenangan. Cuman ya menurutku problemnya waktu itu adalah Hanzo-nya masih di-treat dengan Hanzo zaman meta dulu. Yes. Yang kalau misalkan maju sendirian tetap coba untuk ngambil, kalaupun emang dari Pinnacle Ninja-nya rusak, ya itu masih aman aja. Paling minimal penaltinya mungkin agak slow aja jalannya, kena sedikit stun sama kena slow speed. Tapi beda sama sekarang. Itu tricky banget sih. Hanzo yang sekarang benar-benar tricky banget. Kalau misalkan kalian nih public lawan Hanzo, apa lawan aja. Karena ada chance di mana Hanzo tiba-tiba bisa maju ke depan. Atau kalau enggak, itu darahnya begitu kalian udah habisin, itu bakal benar-benar habis banget. Sisa kalau nggak salah mungkin tinggal 20-30% doang. Tinggal kalian urusin aja untuk kejar Hanzo-nya mau ke arah mana. Tapi Adillah, first pick membuka possibility untuk fighter jungle dari teman-teman Onyx Prodigy. So, tim Liquid Academy apakah akan mengambil hal tersebut duluan? Cici Pove open sih. Liquid mau secure udah dari 2 hero tersebut. Atau ya kalau ngomongin Granger mungkin gak usah buru-buru ya, karena emang global ban juga. Nggak ada ban juga sama Onyx Prodigy. Masih bisa di pick terakhir ya mungkin. Mid lane dulu kan? Kovici? Itu lagi ya, mungkin bisa jadi prioritasnya kayak tadi lihat ya Hilda, Luoyi itu kan kayak bener-bener first pick-nya Liquid banget. Dan wow, Phoveus dan juga Jones ternyata yang diambil. Menurutku ini bakal menjadi sebuah hybrid strat yang dibawakan oleh tim Liquid Academy ya, karena dengan adanya Phoveus, seenggaknya power team fight mereka itu masih kuat banget lah. Untuk ada sisinya kencang juga gitu loh. Sementara Chow-nya di sini gunanya untuk menjadi salah satu hybrid yaitu dengan cara pick off. Kalau pick off, apalagi ada Hilda, baik lagi Vexana mahal menurutku. Vexana mahal menurutku. Jadi another priority buat tim Liquid sih. Cuman Iya. ini Onyx Prodigy bisa mainin karya combo-combonya itu dia apa? Langsung Vexana. Vexananya langsung di secure. Soalnya dari tim Liquid, hero-nya Richie ya dulu kayak jadi priority kayak ya ngomongin karya Hydron tapi ternyata Link dulu assassin jungler yang kembali dibawakan Legend. Jujur, ini aku ngebacanya lumayan rumit dari tim Liquid Academy. Untuk di arah early mereka punya Chow yang dimana damage-nya oke banget. Mid to late game ya mereka punya tipikal yang kuat untuk di arah front line. Dan damage-nya udah lumayan ada di arah early yaitu Phoveus. So, Link ini nih bakalan ditemenin sama siapa? Karena ya seperti yang kita lihat nggak ada yang jelas. Bikin play. Setidaknya sejauh ini nggak ada yang jelas. Ya. Yang ngebuat akhirnya Link kalaupun yang pengen melakukan Tempest of Blue, mau dibarengin sama siapa? Dibarengin sama Phoveus? Kuat ya? Kuat. Tapi yang nggak kuatnya mungkin di early-nya. Apalagi ya balik lagi seperti yang aku katakan di awal match hari ini, sekarang main cepat itu lebih rewarding dibandingkan dengan main di arah late game. Simplifikasinya adalah Lord di menit ke-8 itu dibikin padat, tapi setelah menit 18 itu game dibikin lebih cepat. Simplifikasinya seperti itu sebenarnya. Jadi ya, that's why kalau tadi kita perhatikan juga kayak tim Liquid bisa memainkan early yang membuat berimpact dengan late game mereka nggak sih? Gimana sorry? Mereka bisa megang early-nya kan? Early-nya mereka nggak behind banget. Liquid loh. Oh Liquid bisa sih lumayan, asal kita nggak tahu mid lane siapa. Karena yang bakal megangin early-nya menurutku di trio mid lane-nya dulu nih. Bukan trio, tapi duo antara Romer dan juga mid-nya. Karena yang tipikal early game power ini udah diambil, Vexana udah dihilangin. Karena udah di-pick sama Onyx. Aurora juga sudah dihilangkan, yang dimana menurutku early-nya lumayan kencang gitu loh. Lengkan kayak tersisa Giv, Parsha. Parsha masih oke sih, tapi tabrakan dari Matilda yang bisa nge-cancel hal tersebut lumayan berbahaya. Atau kalau dengan adanya Alpha ya responnya berarti ke Alpha bukan ke Raconya. Kalau mau responnya ke Alpha, ambil aja. Mainin ke arah zoning out-nya dan itu bisa ngebantu juga untuk territorial power dari Link. Wow, Selena akan ikut campaign ya dari Onyx Prodigy, benar-benar dipersempit banget. Tutupin mid lane early-nya. Opsinya Richie dipersempit, cuma dari tim Liquid mereka bisa aja naruh area hero-nya Richie di akhir sih, karena emang pilihan dari tim Liquid mengarah ke area Granger terlebih dahulu
Nikazue, gue lihat Iya. 2 hero terakhirnya dulu dari Onyx. Ini ngeliat dulu nih dari Onyx nih, ada nggak nih yang masih bisa loncat ke belakang selain dari Matilda? Karena Yes. emang bener-bener mesti aman banget untuk zonanya. Bagi siapapun yang pengen hero grounding, Farsha ataupun Yves menurutku bisa menjadi pilihan yang sangat-sangat baik. Atau kalau mau main early mid yang kuat juga, itu bisa dengan Kalita. Ah, Cuma ini sisi powernya nggak terlalu gede banget. Moskop dulu nih dari teman-teman Onyx. Ya setidaknya mereka punya strategi yang bisa nge-maintain ya, karena emang tipikal jungler mereka juga team fight banget. Gitu. Seenggaknya ada power split push juga lah Aha. dari Onyx Prodigy seperti layaknya tim dekat Academy dengan Link-nya. So, berarti satu hero XP ya, ini Cici. Possible gak sih? Tapi highlight badan ternyata ya, mereka cuma mempertimbangkan bawa di game yang ketiga. Dan ini sepertinya akan menjadi salah satu apa ya? Bisa dibilang Dynamic juga arahnya ke sana untuk dia keluar, atau kalau enggak kalau ngambil Farsha menurutku jadi keuntungan bagi Onyx Prodigy karena dengan larinya dan karpetnya dari Hylos, ini target ke arah Farsha menjadi hal yang nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Farsha ya. Farsha, Yip, Kalita, menurutku 3 pilihan itu. Kalau mau damage ke arah Farsha, kalau pengen zoning ngambil ke arah Yip, tapi kalau mau early damage ambil Kalita. Oke, valid. Oh, Valentina yang diambil, oke. Ngambil utility-nya berarti dari segi damage bukan yang paling besar untuk mid lane-nya. So mungkin Chow untuk game kali ini akan lumayan dependent dengan adanya follow up dari Link. Cuman agak repot juga mengingat bahwa Link tipikal yang agak late game banget. Jadi harus benar-benar ngikutin banget pattern farm dari Link untuk menjaga-jaga juga, apalagi lawan Alpha yang kuat banget untuk turtle pertamanya. So menurutku ini ada kebalikannya. Onyx Prodigy bakal kuat banget di arah early game, sementara tim Liquid Academy akan sangat-sangat well prepared untuk di menit 15 ke atas. Tapi dengan Raya Valentina, upaya chase karya objektif jungler ya, khususnya objektif turtle yang emang 2 game dominasi sama tim Liquid bakal enak banget sih. Dengan Raya Valentina kayak gini ya, tipikal yang kayak nggak takut mati juga dari Richie kalau kita pantau dari 2 game yang udah mereka bawakan di game tadi. Bener, cuman otomatis untuk di arah early-nya yang bagus dari Valentina menurutku adalah dia leveling scaling up itu cepat karena pasifnya dia. Cuman untuk damage-nya dibandingkan dengan Vexana, aku akan katakan Vexana akan lebih sakit dibandingkan dengan Valentina. Problemnya di sana menurutku. Oke, kita akan lihat ya match point kah untuk teman-teman dari tim Liquid atau ternyata Onyx Prodigy mampu untuk mencuri 1 poin di game kita yang 3. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Yes, ini dia untuk game ketiga permainan antara Onyx Prodigy melawan tim Liquid Academy. Nah ini early pace yang ya pasti akan selalu ada huru hara yang terjadi di area mid ya untuk clear areanya dulu. Dimana ini jadi starting point mereka untuk bisa melakukan rotasi nih khususnya di area objektif river. Apalagi untuk emblem ya, aku memperhatikan bahwa di game kali ini cowoknya tetap ngambil ke arah typical home damage gitu. Granger ngambil Festival of Blood tapi Assassin, jadi bener-bener nekanin ke arah damage kayaknya. Apalagi ngeliat mid lane mereka juga bukan yang paling sakit untuk sekarang. Tapi kebalikannya, dengan Raya dan QT yang di game kali ini ngambil ke arah Impure Rage, menurutku memang niat dan tugasnya adalah menjadi salah satu zoning out power juga bagi teman-teman dari Onyx Prodigy, apalagi mengingat bahwa mereka nggak punya sisi yang terlalu besar untuk nge-lockdown tim Liquid Academy kecuali dari Glorious Pathway yang dimiliki oleh Narashi. Sejauh ini sih masih so far so good dari teman-teman kedua belah tim ya. Belum ada setup yang membuat adanya gejolak di area river juga. Belum ada manuver-manuver yang segimana dari teman-teman kedua belah tim. Sama-sama nunggu tempo mereka untuk bisa secure match up di area objektif netral ya. Karena kalau kita lihat di sini bener-bener belum ada singgungan sama sekali, apalagi kalau kita bicara bottom lane, ya mungkin ini bakal jadi Infinity War nggak sih? Belum, ini lebih ke arah untuk screening dulu, khususnya dari Leoni. Screening dulu posisi musuh di mana untuk mencari the safest possible way agar Chins bisa dapetin jungle pattern-nya dengan sangat-sangat baik gitu loh. Cuman untuk sekarang, jungle pattern sepertinya udah habis semuanya, so apakah akan dicoba untuk target pertama diambil oleh teman-teman dari tim Liquid Academy? Karena menurutku, dari segi damage output, ini lebih ketinggian Onyx Prodigy loh. Ya, dan tipikal assassin ini tipikal yang bakal nungguin dulu juga ya setelah melalang buana. Chins memantau pergerakan dari Onyx Prodigy yang coba untuk open war di area objektif turtle. Kali ini udah mulai ada satu bersinggungan Tempest of Blade dan juga satu Heaven's Sword menghujam tepat membuat akhirnya first blood. Berhasil diamankan oleh tim Liquid, double point eliminasi. Nice Bahkan banget.
Satu sosok pemain juga harus tumbang di tangan seorang Richie walaupun Turtle diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dicarikannya dari tim Liquid Academy adalah pertukaran. Gak apa-apa, Turtle udah pas saja. Tapi main dengan backstabbing kayak tadi, di mana Cinzia nunggu dulu dan lebih ngejar ke arah point kill. Menurutku jadi hal yang sangat-sangat mahal untuk dibayar oleh Onyx Prodigy. Lihat bagaimana satu Turtle itu gak ada ngaruh-ngaruhnya acan. Yes. Di tangan dari tim Liquid Academy. Karena 1.600 gold lead. Tetap mereka pegang, apalagi ini bisa menjadi snowball potensial yang sangat besar dari Cinz. Karena adanya double kill yang telah dikantongi dari 2 menit awal. Gak ada keraguan banget sih. Karena emang tipikal hero mereka juga bukan kontestasi yang ngebuat Onyx dipaksa untuk reset lagi. Dipaksa coba untuk mencari informasi nih khususnya dengan area Circle Eagle yang udah mulai ke bait Richie. Bakal coba untuk mulai menjadi target operasi dari Onyx Prodigy. Dan nampaknya Richie tumbang tidak bisa ditukar oleh apapun dari tim Liquid. Full commit all out kepada Richie dengan fikir yang sudah dibuka tapi dibalaskan dengan Ghost Pathway. Tapi lihat bagaimana dengan adanya power dari Klivski yang ternyata kena damage lumayan besar loh dari Leoni, otomatis ngedorong dia harus pulang. Tapi menurutku PR terbesar Leoni Prodigy itu bukan di tangan Richie. Ini PR-nya adalah untuk nge-stop Cinz ya, bisa dapetin jatuh pattern yang enak. Karena lihat bagaimana dia menolong gua nangaran kiri, mengambil pattern farm dengan sangat-sangat baik. Yang aku takutkan adalah kalau sampai sudah ada 2 item awal, contohnya kayak Berserker Fury dan mungkin Hexclaw, itu bakal bisa menjadi sebuah problem bagi Onyx Prodigy. Mimpi buruk ya, yang membuat ini mereka benar-benar dipaksa buat mainin karya slow but sure temponya dulu ya di arah 1000 gold different ini dipimpin oleh tim Liquid. Top lane belum ada early rotasi atau rotasi-rotasi yang mencekam. Sejauh ini fokus mereka masih mengarah ke area objektif netral. Dan yang menariknya adalah tipikal assassin kayak Cinz ini selalu berani untuk cari pertukaran di area objektif partnernya. Iya, entah itu dari mirroring atau mungkin ngambil ke arah point kill-nya. Tapi satu hal yang pasti, mirroring ke arah Moskov. Untukku ini ada sebuah keuntungan juga sih. Melihat bagaimana Moskov untuk defending agak susah, tapi lihat bagaimana inisiasi dilakukan. Ya, Cinzia berhasil men-secure area objektif Turtle. Yang nampaknya lengah dari Onyx Prodigy dimaksimalkan dengan baik dari tim Liquid. Bahkan kali ini Nanjetnya tumbang, sang jungler hilang. Ada 1 buah SOD, tapi nampaknya belum mampu untuk bisa di-follow oleh sosok Moskov di area bottom lane. Sedangkan dari tim Liquid masih coba untuk memberikan bombardir mundur menjadi keputusan yang wise untuk mereka. Yap, rush langsung ke arah Turtle yang kedua dari tim Liquid Academy. Membuahkan hasil yang sangat baik. Ngelihat bagaimana dengan adanya Cinz punya damage yang udah sangat-sangat tinggi. Ngebuat Turtle pun dalam durasi yang pendek aja untuk ditumbangkan. Dan bonusnya adalah Nanjet yang hilang. Yes. Ini ada Matilda emang untuk di game kali ini. Tapi balik lagi, Matilda bukan berarti alfanya tidak tersentuh. Masih ada banyak banget momen dimana alfanya bisa tersentuh dan bahkan ada karpet yang bisa di-copy sama Richie berulang kali. Karena ngelihat dari itemnya Richie pun di sini kayaknya akan mengambil ke arah Glowing One terlebih dahulu. Niatnya adalah untuk nurunin apapun regen yang dimiliki oleh Onyx Prodigy dan akhirnya memudahkan tugas untuk Cinz melakukan eksekusi terhadap Nanjet. Ya, dan mereka coba untuk maksimalin karya power in and out-nya. Dan ternyata masih ada flicker for defensive yang membuat Dragons masih bisa bertahan. Tapi 2 Dragon mengarah karya satu pemain yang penting dan Cutie tumbang. Pertukarannya mengarah karya yang tidak cukup adil kalau Leoni yang harus hilang. Ya, dan bahkan udah mulai ada level difference juga dengan adanya Cinz dan juga Nanjet. Ngelihat dengan adanya dan kita ditukarkan dengan Leoni, setidaknya mid lane lumayan terbuka dan mengurangi damage output juga dari Onyx Prodigy. Kita ngelihat bagaimana pick off demi pick off yang dilakukan oleh tim Liquid Academy ini menghasilkan kepada gold lead yang juga sedikit demi sedikit naik di tangan dari tim Liquid Academy. Ini good revenue banget sih, sedangkan mereka punya satu hero mobility yang nge-maintain untuk nge-press match-nya juga enak nih. Karena match jadi satu sosok late game insurance yang perlu mereka maksimalkan juga gak sih posisinya. Dan akhirnya juga susah untuk ngejaga match gak sih dengan adanya Super Gens dan juga Cinz untuk di game kali ini gitu loh. Apalagi dengan Mikazue yang lumayan bisa ngepok dari jauh. Emang kalau misalkan ngelawannya depan-depanan, menurutku match akan lebih menang. Tapi kalau misalkan dipuk berkali-kali dengan Mikazue, dengan adanya Cinz yang pukul sekali 2 kali terus naik lagi ke dinding, match lumayan susah untuk bisa melakukan positioning loh, apalagi dengan Matilda Room. Iya, 4-1-nya udah enak banget dari tim Liquid. Mikazue juga udah bisa dijadikan damager untuk bisa bantuin follow up karya objektif Turtle yang kini juga udah mulai dituju oleh tim Liquid. Onyx, mereka masih coba untuk memaksakan karya kontestasi kah? Karena terpantau udah ada beberapa member mereka di area lini tersebut. Sedangkan tim Liquid udah mulai coba untuk memancing kembali karya keributan. Richie bakal coba untuk mulai nge-copy paste karya objektif dari Glorious Pathway. Sedangkan Cinz mengabaikan karya objektif Turtle SOD di follow up kah? Tapi ternyata tidak. Terlihat bagaimana satu pemain tumbang. Namun double kill berhasil diamankan oleh seorang Richie. Pertukaran yang kembali tidak begitu adil yang membuat akhirnya tim Liquid masih bisa memberikan follow up karya objektif Turtle. Bahkan 2 pemain dari Onyx
masih coba untuk mulai maju karena pertukaran yang mau coba untuk dibawa adalah satu turret di area top lane. Dan ini adalah formula yang digunakan berkali-kali oleh tim Liquid Academy dan ternyata masih works banget. Bait kerat turtle-nya begitu di area belakang terbuka. Dengan adanya Matilda Roh, akhirnya agak sulit untuk bisa melakukan defending manuver. Apalagi dengan adanya lampu hijau, Duelist Pathway dibuka di tangan dari Narashing. Buat akhirnya jalan untuk pulang makin dipersempit lagi. Dan Chase pun akhirnya free target untuk menekankan dan Kitty agar rasa menghilang. Begitu dan Kitty menghilang, apalagi dengan match yang ada di arah top lane, Nanjet itu tersisa tinggal damager satu-satunya. Dan ingat, Nanjet nggak punya mobilitas yang cepat. Kalaupun dia mencoba untuk melakukan counter setup, yang dia lawan ini Leoni, yang dilawan adalah Gigi. Tipikal yang punya sisi kecil tapi bisa berkali-kali dikeluarkan dan itu merepotkan sekali untuk Alpha. Serba salah momen lagi-lagi Yes. untuk Onyx Prodigy, nampaknya masih mereka bawa di game yang ketiga karena masalahnya mau coba untuk dibantu follow up sama Fear of Distraction, itu pun sulit buat Matt bisa masuk di tengah-tengahnya. Kenanya pun juga ke belakang Itu masalahnya. Begitu masuk, itu langsung bisa tendang sama Leoni setidaknya kalau enggak dipegangin sampai Super Gens. Apalagi Super Gens untuk di game kali ini sepertinya emang mau menuju ke arah Blade Armor terlebih dahulu. Ngelihat dari Steel Lake Place tanpa adanya Black Eye Shield, kemungkinan besar Black Armor ditambah lagi dengan adanya Hasclaw yang sudah jadi di tangan dari Chins, ini menjadi titik yang sangat berbahaya karena jarang kita ngelihat adanya power dari Link. Itu udah dapetin hampir 3 item utamanya dari 10 menit di bawah. Baru menit 8 dan nyayur dari output damagernya Dua ya. level lead loh ini. Bahkan Onyx Prodigy pun berada di posisi yang terbatas. Mereka punya Hero Farland, tapi Hero Farlandnya pun nggak bisa berkutik banyak. Lihat bagaimana Chins itu bakal terus mengunci setup dari match. Memaksa match berkumpul terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy lainnya yang kali ini disibukkan dengan harinya tim Liquid yang coba untuk melakukan invasi terhadap jungle yang harusnya masih bisa diamankan oleh Najat, tapi Chins datang di area tengah-tengah, memberikan satu damage eksplosif. Raven Sword menghujam tepat ke area Chelfrisky, membuat akhirnya satu pemain tumbal dari Onyx Prodigy. Lihat bagaimana SOD bakal coba di follow up, dan nampaknya tim Liquid Academicalnya harus kehilangan ke area Super Gen. 1-1, sedangkan Chins di one last hit momennya masih bisa bertahan, walaupun setipis lagi masih bisa coba untuk dikunci oleh seorang Master dengan adanya Fear of Distraction. Wow. Hampir saja ya, itu sangat-sangat menggelitik dada Choji sepertinya. Ngelihat bagaimana Chins yang hampir banget tumbang tadi udah diikuti oleh 2 player dari Onyx Prodigy, namun tetap tidak tumbang. Ini benar-benar menjadi tabungan yang sangat-sangat aman di taman tim Liquid Academy ya. Karena menurutku dengan kill streak 4 poin seperti ini, Mahal. ini bisa jadi goal streak yang lumayan loh Onyx Prodigy. Dan masalahnya Chins hilang, Lordnya kebuka lebar juga untuk Onyx. Iya, tadi tuh bawahnya ngelihat Link tuh cuma kayak wup 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 gitu. Dan untungnya masih ada Dewi Fortuna nampaknya membuat seorang Chins bisa nge-handle ke area objektif laning. Onyx Prodigy masih coba untuk memantapkan diri mereka nih di area objektif Lord. Dimana show off-nya Chins, mereka coba untuk paksakan dengan adanya kendaraan perang di area Glorious Pathway juga yang mulai dibuka. Lordnya masih belum di-cancel, Mikazo memberikan follow up, narasi hilang. Nanjet menyusul, 2 pemain tumbal dari Onyx Prodigy. Lihat bagaimana Richie memberikan damage masifnya di tengah-tengah gerbang dari Onyx Prodigy yang membuat akhirnya 4 pemain tumbang. Menyisakan Don Cutie yang harus ikut lenyap di tangan seorang Chins. Wipe out untuk tim Liquid. Wipeout pun terjadi dan melihat bagaimana kondisi dari inner turret yang masih ada, otomatis tim Liquid Academy langsung fokus saja ke bagian dari Lord. Namun ini adalah formula yang sering kali digunakan oleh tim Liquid Academy. Biarkan saja untuk di arah depan. Yes. Joget-joget ria, berdansa-dansa ria, tidak masalah karena Chins akan datang paling belakang. Asli. Sesuai dengan namanya, Assassin adalah orang yang bergerak di dalam bayangan, datang hanya untuk menumbangkan, langsung pulang setelah itu. Dan ini yang dilakukan oleh Chins berkali-kali dan otomatis kemudian Cutie gak pernah punya posisi yang enak untuk bisa memberikan damage ke tim Liquid Academy. Good finisher banget sih. Selalu menjadi finisher dan juga starter up juga iya. Dari linknya Chins. Untuk memancing ya. Yes. Memancing start swords mahal dari Onyx dan selalu bisa menutup closing aja selalu bagus dari Chins. Cuman tim Liquid kali ini memimpin Lord lagi-lagi bakal di slow push. Sedangkan dari Onyx Prodigy agak berbeda, mereka punya hero high ground. Cuman masalahnya 10.000 gold different. Mampu gak nih untuk bisa nahan damage dari tim Liquid? Kalau dibilang mampu sebenarnya masih bisa aja dari Dan QT. Asalkan Dan QT-nya gak jadi target utama. Karena 3 kali aku perhatiin Dan QT tumbangnya mengamaling doang udah. Selalu ya, selalu Yes. bakal terus diincar. Karena emang kayak gak ada way out juga sih untuk hero fragile kayak ini ya. Ditambah lagi Chins-nya selalu punya timing yang tepat, bertengger di area dinding. Lordnya sudah mau dikawal, satu base talent berhasil dihancurkan, monster kill berhasil disecure di seluruh negara. Dia Richie yang juga memberikan follow up karya teman-teman dari Onyx Prodigy. 3 pemain
yang bisa disisakan dari tim Liquid untuk Onyx. Dengan 2 wave yang bisa dibilang lumayan free, lihat bagaimana Leone! Wow, flicker! Nice sacrifice Leoni memang tumbang, tapi lihat bagaimana mega kill berhasil diamankan oleh Mikazue. 2 pemain memang terasa dari Onyx Prodigy, tapi nampaknya base-nya terexpose! One strike boost diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid. Sang kuda mengamuk match point 3-0 tanpa balas di last match kita kali ini. 3-0 tanpa ampun bagi tim Liquid Academy kepada teman-teman dari tim Onyx Prodigy. Boleh di game pertama kita menyentuh angka 16 menit, tapi lihat bagaimana di game kedua dan juga di game ketiga kita ngelihat bagaimana tim Liquid Academy itu akhirnya berlari dengan kudanya untuk menghantam sang landak